Dan ini kan tipikalnya udah kayak mood board nih. Jadi kalian bisa susun, kalau misalkan yang referensinya itu tuh yang penting, kalian bisa gedein gambarnya. Kalau referensinya itu cuma yang detail kecil, misalkan kamar mandi atau ide detail tangga gitu, bisa jadi kecil. Jadi fleksibel sekali pakainya. Dan kalau buru-buruan gitu, misalkan, oh ini udah nggak keburu mau meeting, aku belum sempat bikin mood board, tinggal di screenshot, Pak. Praktis. Tapi juga karena kamu kan ada klien kan di luar negeri juga kan, jadi pasti meetingnya online kan. Hmm. Gitu kan. Nah, itu gimana tuh pengalamanmu tuh? Gimana untuk bikin itu jadi lebih interaktif tuh? Tergantung chemistry, Pak, kalau itu kadang-kadang. Balik lagi ke topik yang minggu-minggu kemarin, sebenarnya yang namanya presentasi sama klien sangat tergantung chemistry kita sih ya. Kalau udah deket, kadang-kadang pakai WhatsApp call, pakai video call-nya WhatsApp pun cukup gitu. Tapi kalau yang baru datang itu loh, klien yang baru, nah itu yang harus dipikirin engaging-nya gimana. Ya, jadi susahnya malah klien baru ya, Iya. agak kagok dulu gitu ya. Hmm. Ya, kalau kemarin sih memang saya kebetulan waktu call pertama kali kan saya ini ketemu arsitek-arsitek baru nih, ya kan, yang saya belum kenal kan, karena kan saya mau ngundang kan di Arsitok kan. Jadi kan kemarin saya mau ngundang di Arsitok kan langsung video call kan habis itu kan, untuk pertama kali. Ya pertama kali rasanya canggung gitu. Ya yang diajak ngobrol juga canggung karena arsitek mungkin sama-sama introvert juga kan, diem gitu kan. Diajak ngomong diem, aduh aku nanti kalau aku undang ke arsitek juga gimana, masa diem-dieman gitu kan. Akhirnya setelah diajak bercanda dulu, baru cair dia. Wah, baru ngobrol banyak gitu, cerita ini itu. Jadi mungkin ya harus dicairin dulu, awalnya harus diajak ngobrol dulu, harus dipecahin dulu kayak gitu. Hmm. Baru habis itu akan enak. Jadi balik lagi mungkin kayak tadi kan bilang kan chemistry-nya kan. Ya. Kayak gitu. Terus sebenarnya balik lagi ya Wan, kalau kayak gitu kita ngomongnya kalau presentasi pasti ada apa ya, ada kita mikirin tujuannya dulu apa kayak gitu kan. Nah, Yes. ini kamu deh, mungkin kamu bisa sharing ceritamu deh. Gimana biar di sini anak-anak audiens pada tahu gimana gitu. Ya, goal presentasi kan tergantung tahap presentasinya kan. Tapi kalau yang awal-awal tuh justru lebih ke masalah yang tadi, masalah chemistry-nya sama nunjukin kalau kita tuh kompeten buat handling problem klien kita gitu. Mereka punya problemnya apa dan kita punya solusinya kayak gimana. Dan itu tuh memang apa ya, dibangunnya dari pola interaksi sih. Makanya itu yang ngebedain banget antara presentasi online sama offline. Waktu ketemu langsung tuh bisa dibawa bercandaan dikit, kadang building chemistry-nya ya sambil justru pas lagi rehat terus rokokan bareng terus ngobrol atau gimana gitu. Dan itu yang nggak ada di offline, kayak yang nggak ada di online kan. Kitanya terbatas sekali, kebanyakan malahan pakai slideshow doang gitu. Jadinya nggak ada tanya jawab, nggak ada coret-coretan gitu. Kadang-kadang kan klien juga justru senangnya tuh ngelihat waktu desainernya tuh coret-coret di depan mereka. Ini kita dapat bentuk bangunannya kayak gini gara-gara apa gitu. Nggak langsung ke gambar reference jadinya tuh. Karena itu yang bikin kita tuh terlihat kompeten dan punya mindset dan punya pola pikir yang beda sama dia gitu. Karena nggak bisa dipungkirin, ujung-ujungnya gini, kalau kamu misalkan hire seseorang untuk melakukan suatu task, itu kan karena kamu tahu dia harusnya lebih ahli dari kamu di bidang itu gitu kan. Yes. Sama kayak kita belajar render ke 2G karena tahu, wah yang ini beda. Tiap ngomongin gambar gitu. Kemarin aku sempat lihat tuh instastory yang terakhir. Ada yang bilang ini renderan kayak udah bagus, tapi begitu dilihat sama mata elang, ternyata banyak juga cacatnya. Nah, uh,
kalau tadi kan belum ada contoh kasusnya, ya. Mungkin kamu bisa kasih contoh kasus. Karena kadang-kadang kita kalau mungkin dengar, oh ini harus interaksi seperti ini, mungkin mereka yang dengerin juga pada bingung nih interaksi kayak apa. Gitu. Jadi misalnya kita mesti mikirin nih goalnya seperti apa. Mungkin ada contohnya kayak gitu dari klien-klien yang sudah ada. Mungkin mereka punya cara presentasinya seperti apa. Mungkin itu bisa dikasih contoh sih. Kamu perlu kasih contoh sih, misalnya atau urut-urutannya atau ada strateginya atau gimana untuk membawa si presentasinya kayak gitu. Yang paling awal tuh ya kita kan harus tahu audiensnya siapa dan fungsi desainnya apa gitu. Balik lagi kalau aku karena banyak ngerjain retail, jadi udah terbiasanya tuh sama statistik sih. Kalau kemarin antara Kalibre sama Iger aku presentasinya kurang lebih mirip-mirip sih. Jadi intinya kita bawanya tuh hitungan dulu. Coret-coretannya kadang-kadang nggak harus sketch bangunan dulu, tapi kita punya ukuran denah site-nya dia, rukonya atau tanahnya. Udah gitu kita mulainya dengan hitungan. Nah itu coret-coretan di depan matanya dia itu bikin dia convincing bahwa oh waktu kamu ngedesain ternyata kamu ngerti aku tuh persentase luas jualannya harus sekian, servisnya harus sekian gitu. Coret-coretannya gitu kurang lebih. Dan itu kan susah tuh kalau kita pakai slide presentasi langsung keluarin angka, mereka merhatiinnya tuh beda sama kalau kita nyoret langsung gitu. Makanya kadang-kadang aku kalau pakai Zoom call gini, aku pakai tambahan aplikasi namanya Let's View. Di Zoom call sebenarnya ada fitur annotate-nya. Jadi misalkan kita punya gambar denanya, kita bisa coret-coret. Tapi yang jadi trouble tuh annotate-nya Zoom call itu agak nge-lag sih. Kemarin kan juga kita sempat tes juga kan nge-lag-nya kayak gimana. Nah, begitu kita pakai si Let's View ini, dia tuh bisa di-connect ke iPad atau bisa ke Android, either tablet atau smartphone gitu. Dan menurut aku itu tuh jauh lebih worth it dibandingkan kalau kita misalkan sengaja beli Wacom, apalagi beli Cintiq kayak yang 29 isinya kalian itu. Nah, ini aku tabletnya pakai Android, terus PC-nya ini pakai Windows. Jadi intinya sih kalian harus download dulu di Android-nya sama di Windows-nya. Sudah kebuka, asalkan tablet sama PC-nya ada di jaringan Wi-Fi yang sama. Ini yang kalian lihat ini tuh screen tablet aku. Tuh. Jadi kalau misalkan cuma hitungan-hitungan ya aku pakai notes kayak gitu juga cukup sebenarnya. Ya pakai apapun lah, kamu kan bisa apapun yang ada di tabletnya kalian aplikasinya sering dipakai sih jadinya. Jadi Let's View ini kayak mirroring ya. Iya. Jadi kita mirror dari tablet, di mana tablet kita punya pen, ya kan? Kita bisa langsung sketch di sana daripada kita harus punya Wacom khusus untuk di sana, atau kita harus nulis pakai mouse ya kan, susah lagi ya kan? Itu susah banget tuh nulis pakai mouse di Photoshop itu penderitaan ya, nggak tiap kali kamu nge-review. Nah ini juga sebenarnya contoh yang keren kan, jadi kalian bisa juga nggak cuma pakai ini untuk mungkin tulis-tulisan, ya kadang-kadang memang perlu tulis-tulisan kan, tapi kebanyakan arsitek sama desainer itu juga mereka perlu coret-coret kayak gitu. Yeah. Dimana mungkin untuk komunikasi sama klien, mungkin kalau kliennya juga tahu ya kan, atau dengan timnya, kalau timnya juga tahu cara menggunakan ini, mereka bisa coret-coret juga di tempat mereka, jadi komunikasinya bisa lebih enak seperti itu. Mungkin bisa dikasih contoh tuh, nah misalkan juga kayak gini, ini aku ada tambahannya, kalau tadi kan Let's View kan. Ini ada yang namanya CX File Explorer nih. Yang ini, dia tuh kalau kalian misalkan nyimpen datanya tuh di server, pakai NAS atau pakai hard disk eksternal tapi punya IP sendiri, kalian jadinya bisa buka langsung gambar-gambar yang ada di server kalian. Habis kayak gitu ya, kalau misalkan tabletnya bisa coret-coret langsung, kalian bisa bahas gambarnya langsung gitu. More or less kalau buat Let's View kegunaannya kurang lebih kayak begitu sih. Ya itu salah satu yang bisa di-share sama
Pak Iwan. Ya. Dan ini begitu dikombo sama ini, kemarin aku sempat share juga di IG Story, ada yang namanya PureRef software ini, jadinya dia bisa buat gambar reference kan. Kalau kalian kombinasiin si Let's View sama si PureRef ini, jadinya kalian punya opsi yang nggak terbatas buat presentasi ke klien di tahap awal. Konseptual kan kita banyaknya masih pakai gambar reference gitu kan. Kita kasih lihat, oh denahnya kurang lebih kayak begini, terus referensinya kayak gini. Sambil kita ngomong kayak gitu, dia bisa lihat screen gambar reference sama denahnya. Kita bisa coret-coret. Bapak tadi kebutuhannya apa aja, Pak? Oh, 2 kamar tidur, 3 kamar mandi. Kok ini banyakan kamar mandinya daripada kamar tidurnya ya? Kayak gitulah. Jadi sambil dia pun kan bisa jadi lihat, oh yang kamu perhatiin apa aja sih, size-nya, program ruangnya, terus reference desainnya pun ya ini enaknya kalau pakai si PureRef ini. Pertama ini, kalau biasa kita ngumpulin gambar reference kan di save all gitu kan, save picture-nya udah gitu disusun di Photoshop gitu. Kalau misalkan pakai si PureRef ini, begitu misalkan kita sekarang ke Pinterest terus cari desain rumah. Oke. PureRef ini program gratisan buat Windows. Kalian bisa ambil di pureref.com ini. Websitenya ini tinggal download, dia free, tapi kalau kalian mau donate pun bisa sebenarnya. Ada opsinya gitu. Tinggal kalau mau gratis ya tinggal donate-nya 0. Tapi kalau kalian suka software-nya ya donate ke pembuatnya lah. So, udah install nanti tampilannya kayak begini. Begitu kalian sambil browsing, buka Instagram atau buka Pinterest, oh yang ini aku suka nih, tinggal klik kanan, terus copy image, klik kanan, paste di sini. Dan dia tuh enaknya gini, gambar segede apapun bisa di stretch jadi gede, terus kalian bisa zoom in. Dan ini kan tipikalnya udah kayak mood board nih, jadi kalian bisa susun, kalau misalkan referensinya itu tuh yang penting, kalian bisa gedein gambarnya. Kalau referensinya itu cuma yang detail kecil, misalkan kamar mandi atau ide detail tangga gitu, bisa jadi kecil. Jadi fleksibel sekali pakainya. Dan kalau buru-buruan gitu, misalkan, oh ini udah nggak keburu mau meeting, aku belum sempat bikin mood board, tinggal di screenshot Pak. Praktis sekali jadinya. Nah ini menarik sekali ya. Jadi sekalian waktu kita presentasi sama kliennya ya kan, bisa sambil sama-sama cari reference mungkin yang dia suka seperti apa, kita bisa kumpulin langsung di situ, bisa langsung ditata jadi satu, nanti hasilnya juga bisa, hasil meetingnya nanti juga bisa di capture untuk dikirim balik ke klien, jadi ada hasilnya kan, ada kesimpulannya lah, kayak gitu. If you love this video and brought value to you, please share, like, subscribe to the channel, and tag your friends and leave a comment. And my name is Ronaldo from 2G Studio, and I'll see you on the other video.